Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa dari 3 pertandingan English Premier League. Tuh, sekaligus 3 pertandingan loh dalam satu konten. Yang pertama antara Tottenham Hotspur versus Manchester United yang berakhir dengan hasil imbang 2-2. Hampir saja MU kalah, tetapi The Ligt bisa mencetak gol di masa injury time dan menyelamatkan timnya dari kekalahan. Dan yang kedua antara Sunderland versus Arsenal yang berakhir dengan hasil imbang juga, dengan skor yang sama juga seperti pertandingan MU, yaitu 2-2, dan Arsenal hampir menang, tapi ternyata ada pemain Sunderland yang bisa mencetak gol di masa injury time. Menarik loh 2 pertandingan ini. Dan yang ketiga antara Chelsea versus Wolves, yang tanpa perlawanan, dengan mudah Chelsea bisa menang dengan skor yang telak 3-0. Oleh karena itu, untuk sementara ini teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa Arsenal masih berada di posisi puncak klasemen English Premier League, tetapi sekarang di bawah Arsenal ada Chelsea, yang selisih poinnya dengan Arsenal hanya 6 poin. Artinya, jika di pertandingan selanjutnya Arsenal kembali gagal meraih kemenangan, mana tahu kalah, dan Chelsea menang, wow, semakin tipis tuh jarak antara Chelsea dengan Arsenal. Tapi di sisi lainnya, Manchester City masih akan bermain nanti malam lawan Liverpool. Jadi, seandainya City nanti menang, berarti mereka juga akan mendekatkan jarak mereka dengan Arsenal dari segi selisih poin. Kalau nggak salah nanti jadi 5. Dan Manchester United sangat disayangkan. Seandainya mereka menang atas Tottenham Hotspur, berarti mereka akan berada di zona 4 besar. Tapi karena hasil imbang, ya untuk sementara ini mereka berada di peringkat nomor 8. Dan kalau menurut hemat saya teman-teman, persaingan untuk menjadi juara di English Premier League musim ini akan sangat ketat. Walaupun kita tahu bahwa Arsenal masih berada di posisi puncak dan memang permainan mereka bagus, mereka tim yang produktif. Tapi hati-hati. Kalau kita melihat permainan Arsenal semalam, tampak para pemain itu mulai kehilangan ide untuk bisa membongkar pertahanan tim lawan ataupun mencetak gol pada saat tim lawan tersebut bermain dengan skema defensive football dan juga mengandalkan long ball passing. Nah, inilah yang harus mereka waspadai. Karena Arsenal tuh sering kehilangan poin ketika mereka berhadapan dengan tim yang bermain dengan strategi parkir bus. Pertama-tama, teman-teman, saya ingin membahas pertandingan antara Tottenham versus Manchester United yang memang dimainkan lebih awal. Kalau menurut saya, seharusnya Manchester United bisa meraih kemenangan. Tapi sangat disayangkan di babak kedua, entah mengapa permainan Manchester United beda total daripada di babak pertama. Kalau di babak pertama kita bisa melihat para pemain Manchester United itu aktif memberikan tekanan kepada para pemain Tottenham Hotspur alias high pressing di area pertahanan mereka sehingga itu menyulitkan para pemain Tottenham untuk bisa membangun serangan. Tetapi di babak kedua mereka bermain dengan middle press atau mereka turun sedikit ke tengah. Saya agak bingung apa yang bisa membuat permainan dari Manchester United itu berubah. Nah, mungkin teman-teman akan mengatakan bahwa ya Tottenham-nya kan bermain lebih baik. Iya betul, bermain lebih baik karena MU-nya justru mundur ke tengah. Seandainya mereka tetap high pressing seperti yang dilakukan oleh para pemain Chelsea di pertandingan London Derby mereka itu lawan Tottenham, saya yakin MU itu akan menang. Karena MU mainnya gak jelek di babak pertama, one touch passing mereka tuh jalan banget. Dan defense mereka tuh sulit bagi para pemain Hotspur untuk bisa menciptakan peluang. Dan MU memang bisa mencetak gol lebih dulu karena memang mereka bermain bagus gitu. Umpan-umpan pendeknya tuh jalan. Yang Diallo memberikan umpan, Mbeumo mencetak gol. Tapi setelah itu tiba-tiba mereka agak hati-hati gitu untuk keluar menyerang. Oke, memang bermain di kandang tim lawan. Tapi MU sudah punya momentum sebetulnya babak pertama. Karena Tottenham, Pedro Porro tuh banyak melakukan kesalahan. Udah itu Kolo Muani ini gak jalan lah. Ini udah kelihatan banget, dia bahkan jarang mendapatkan bola. Sehingga ada pergantian pemain yang dilakukan oleh Thomas Frank. Yang dia menarik keluar Porro, memainkan Udogie, kemudian dia menarik keluar Kolo Muani, memainkan Odeberg ya, kalau nggak salah ini nama pemainnya ya. Odeberg, sebentar, saya karena jarang nonton Tottenham Hotspur. Nah, betul kan, Odeberg. Nah, ini benar nih sudah perubahan yang dilakukan. Namun sebaliknya yang saya bingung dari MU, saya gak ngerti nih apa Mazraoui cedera atau apa. Ruben Amorim menarik keluar Mazraoui, memainkan Šeško. Saya gak ngerti, padahal Mazraoui itu mainnya lagi bagus. Dia tuh menyulitkan pergerakan dari para pemain Hotspur dari sayap. Tapi dengan memainkan Šeško, artinya Diallo turun lagi ke posisi naturalnya di sebelah kanan, yang biasanya dimainkan di sana, dia sering out of position ketika ada Odeberg atau juga Udogie yang biasa melakukan overlap.
Sehingga Tottenham yang awalnya mengandalkan long ball passing lebih banyak mengandalkan umpan-umpan pendek. Dan mereka menciptakan jauh lebih banyak peluang. Sudah ada peluang dari Romero, kemudian juga mereka ada peluang juga dari Palhinha. Jadi mereka memang sudah mendapatkan irama. Kemudian Euro dimainkan, Maguire ditarik, saya gak ngerti kenapa juga. Padahal Maguire oke juga mainnya. Casemiro ditarik mungkin karena memainkan pemain yang lebih bugar ya, supaya lebih kuat. Oke, Ugarte, tapi itu karena Ugarte kan, yang tidak cepat naik sehingga Richarlison berada dalam posisi onside. Kemudian Mason Mount masuk, padahal Cunha mainnya gak jelek juga, tapi mungkin Mason Mount ini memang Amorim suka ya. Dari Hotspur akhirnya mereka menarik keluar Simons, karena Simons ini banyak kehilangan bola di tengah, dimainkan Mathys Tel, striker. Artinya dalam hal ini Thomas Frank ingin agar Tottenham bisa menyamakan kedudukan dulu nih, minimal. Dan Tel bisa mencetak gol ketika Udogie memberikan crossing, itu bagus sekali. Dan Richarlison bisa mencetak gol ketika Odegaard shooting. Ya ini bisa dikatakan sedikit beruntung sih, karena terkena kepala dari Richarlison, bola berubah arah. Tapi ini mental para pemain MU kuat loh. Walaupun mereka sudah tertinggal di masa injury time, De Ligt bisa mencetak gol. Nah, yang saya pelajari dari pertandingan ini, bahwa Ruben Amorim tuh coba untuk bermain safe. Pada saat MU unggul, dia ingin MU lebih banyak bermain counter attack. Padahal MU tuh lebih ideal mainnya menyerang. Kenapa? Karena Amorim menurunkan lebih banyak pemain-pemain yang punya naluri menyerang. Seperti Bruno, Dorgu, Diallo, Sesko, Buemo, ya kan, kemudian bahkan Mason Mount. Tapi sayangnya Sesko kemudian cedera. Ini sayang juga nih. Nah, gak tahu juga berapa lama dia cedera. Tapi saya agak bingung kenapa kadang-kadang Sesko tidak dimainkan sebagai starter. Nah, ini gak ngerti. Mungkin inilah rotasi yang coba dilakukan oleh Amorim agar dia cepat nyetel. Jadi saya pikir hasil 2-2 ini merugikan bagi Manchester United. Karena secara permainan babak pertama itu mereka sudah mendapatkan momentum. Tapi sayang, strateginya berubah di awal babak kedua. Dan kepintaran dari Thomas Frank yang memainkan 2 pemain sampai 3 pemain dari bangku cadangan yang bisa melakukan perubahan seiring dengan menurunnya pressing dari para pemain MU. Dan sekarang saya ingin membahas pertandingan kedua. Saya harus cepat-cepat, kalau nanti ini durasi konten ini bisa 30 menit. Oke, Sunderland melawan Arsenal. Saya dari awal sudah feeling ini pertandingan yang sulit bagi Arsenal. Karena Sunderland ya formnya lagi oke, dan mereka adalah tim yang memang bermain dengan low block. Mereka ini selalu bermain bertahan nih, ini tim. Tapi counter-counternya berbahaya, maka itu mereka belum banyak kemasukan gol. Baru kemasukan 10 gol. Dan mereka gak banyak mencetak gol, yang penting mereka bisa mengoleksi poin secara konsisten. Jadi saya gak khawatir. Tapi tentu karena kita tahu bahwa form Arsenal lagi bagus, bahkan banyak pemain cedera tapi mereka bisa meraih kemenangan, apalagi itu di Champions League juga mereka awal-awal di press, tapi kemudian mereka bisa mendapatkan momentum. Dan ternyata terbukti bahwa Sunderland ini mainnya keras ya, fisikal banget, main long ball aja, dapat bola dibuang, tapi mereka ada pelari-pelari di depan nih yang bisa bergerak cepat, kemudian menyusun sebuah proses counter, yang akhirnya mereka yang unggul lebih dulu dari Ballard. Nih gol yang bagus ya, ketika begitu itu duel-duel aja tuh mereka duel dengan pemain Arsenal, kalau nggak salah Gabriel, tapi Declan Rice sedikit terlambat untuk bisa mengimbangi pergerakan dari Ballard, sehingga Ballard bisa mencetak gol. Dan saya menunggu apa respon dari Arteta. Ternyata Arteta di awal babak kedua itu tidak melakukan perubahan di ini, atau tidak melakukan pergantian pemain. Nah, saya agak kaget. Tapi Saka ini golnya keren loh. Nah, Saka ini bisa mencetak gol ketika para pemain Sunderland coba untuk bermain cantik. Kan ada tuh pemain mereka yang lagi membawa bola. Dia coba untuk bermain cantik, padahal itu adalah area pressing dari para pemain Arsenal. Nah, maka itu harus hati-hati ketika mereka coba untuk bermain cantik. Di sana ada Declan Rice yang melakukan pressing, mendapatkan bola, dan bola tersebut kemudian ke Saka. Saka bertukaran passing dengan Merino, dan Merino memberikan assist yang Saka menyamakan kedudukan. Ini gol yang penting, karena setelah ini para pemain Arsenal meningkatkan tempo permainan dan mereka yang menciptakan banyak peluang. Tapi lagi-lagi, seperti yang selalu saya katakan bahkan dari musim lalu, kalau Arsenal ketemu tim yang bermain parkir bus, pasti sulit sekali mereka mencetak gol. Namun akhirnya Trossard bisa mencetak gol yang indah. Ini gol yang saya tidak pernah menyangka Trossard akan cetak, karena dia tidak lagi memilih memberikan passing ke tengah, tapi langsung dia shooting ya kan. Langsung dia shooting dari luar kotak penalti dan bisa membawa Arsenal unggul. Tapi kemudian di luar dugaan saya di masa injury time, Brobbey, ini kalau nggak salah ya pemain pengganti yang masuk di babak kedua, dia bisa mencetak gol. Dan saya melihat dalam hal ini David Raya yang melakukan kesalahan, karena ketika dia keluar dari garis gawangnya, dia tidak berani untuk terlibat duel agar dia yang bisa mengambil bola, padahal itu adalah area dia. Jadi dia mungkin sedikit ragu-ragu, sehingga Brobbey, pemain yang berduel dengan Gabriel, bisa menyamakan kedudukan. Artinya dalam hal ini Arsenal kehilangan 2 poin. Ini 2 poin yang sangat diperlukan Arsenal, karena mereka harus tetap
tetap mempertahankan selisih poin mereka nih kalau bisa 7-8 poin dengan tim-tim lain. Kalau enggak, ini seperti biasa nanti Arsenal yang dikhawatirkan nanti di putaran kedua nih mulai drop. Nanti gajahnya turun lagi nih atau jatuh lagi nanti dari pohon. Oke, dan sekarang pertandingan ketiga yang saya nonton Chelsea versus Wolves karena ya saya sudah feeling ini pasti akan pesta gol nih Chelsea. Wolves kan kita tahu ya lagi gak bisa menang dan mereka baru saja pecat pelatih mereka, tapi saya ingin nonton bagaimana Chelsea bisa meraih kemenangan. Mainnya gerasa gerusuk, main long ball, main asalan individu para pemain atau main secara terorganisir. Ternyata Chelsea bermain dengan struktur permainan yang rapi. Dan melawan tim yang kita tahu lagi sulit meraih kemenangan, bahkan berada di posisi dasar klasemen sementara, ya ini permainan Chelsea yang sabar gitu. Para pemain mereka tuh sabar, gak istilahnya gerasa gerusuk. Mereka mainnya sabar, mereka bermain juga dengan tempo yang sedang, gak main dengan tempo tinggi. Maka itu saya melihat terkesan bagi saya nih para pemain Chelsea ini santai mainnya. Seperti mereka percaya diri banget ya, pokoknya kita akan meraih kemenangan, gak apa-apa, slow aja dulu. Ya dan saya pikir itu adalah strategi yang bagus sih. Karena kalau mereka langsung main tempo tinggi, ya kemudian sulit mencetak gol, nanti babak kedua bisa berat juga bagi para pemain mereka. Karena Chelsea kan bermain juga di Liga Champions. Jadi mereka main agak slow tapi terstruktur banget. Umpan-umpan pendeknya itu jalan, dan saya melihat Enzo ini pemain kunci bagi Chelsea ini. Luar biasa Enzo ini. Dia mendapatkan satu peluang untuk mencetak gol, dan Garnacho, pemain yang dibuang Manchester United ternyata bagus di Chelsea. Dia bisa memberikan dua assist yang sangat penting yang dia berikan, salah satunya ke Gusto. Babak pertama gak ada gol karena Chelsea mainnya temponya lama, tapi babak kedua ngegas karena sisanya 45 menit. Dan saya melihat kali ini Garnacho pintar, dia gak memilih memberikan crossing pendek, tapi dia memilih memberikan high crossing. Dan itu bisa disambut oleh Gusto yang mencetak gol. Dan Joao Pedro lagi-lagi mendapatkan suplai bola yang dia perlukan, walaupun dalam hal ini ada peran dari Estevao, pemain muda Brazil yang bermain baik juga lawan Karabakh sebelumnya. Dia masuk, dia memberikan crossing, sepertinya terkena Neto, kemudian bola berubah arah ke Pedro yang mencetak gol keempatnya bagi Chelsea di IPL. Pedro perlahan-lahan mulai menunjukkan tajinya sebagai goal scorer. Dan Neto kemudian bisa mencetak gol setelah Garnacho mendapatkan bola dari fast break, dan Garnacho memberikan umpan kepada Neto yang melengkapi kemenangan dari Chelsea menjadi 3-0. Ini adalah kemenangan yang fantastis bagi Chelsea. Ini adalah kemenangan yang mereka butuhkan agar mereka bisa terus berada di zona 4 besar. Memang untuk saat ini Chelsea tidak diunggulkan untuk menjadi juara, tapi jika Arsenal nyelip lagi dan jika City tidak menang di pertandingan nanti malam, anggap aja draw, dan Chelsea menang di pertandingan selanjutnya, wah, maka mereka juga akan terlibat dalam persaingan untuk menjadi juara. Saya sampai hari ini masih belum yakin bahwa Arsenal akan menjadi juara dari English Premier League musim ini, karena 2 musim lalu juga mereka sudah berada di posisi puncak. Kalau nggak salah selisih poinnya dengan City sampai belasan poin, tapi mereka gagal menjadi juara. Yang penting bagi Arsenal, jangan kehilangan poin. Jangan kehilangan poin ketika mereka berada dalam posisi unggul. Seharusnya Arsenal menang tapi imbang. Seharusnya Manchester United menang tapi imbang, walaupun mereka juga terselamatkan oleh goal injury time. Tapi jika Manchester United bermain seperti yang mereka tunjukkan di babak pertama lawan Tottenham, maka seharusnya mereka itu bisa menang. Dan Chelsea dengan tenang bisa menang atas Wolves dengan skor 3-0. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.